Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat taufik hidayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan setiap derap langkah bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada kita semua serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian, di antara nikmat agung yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah nikmat lisan. Namun, jika lisan tidak dimanfaatkan dalam ketaatan kepada Allah, maka dia akan menjadi bumerang bagi pemiliknya. Jika nikmat ini tidak difungsikan dengan baik, tapi justru digunakan untuk menggunjing, menfitnah, berkata kasar, memecah belah, dan lainnya, maka diam adalah pilihan yang paling tepat sebagaimana perintah Rasulullah SAW. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbicara dengan baik atau diam. Sesungguhnya lidah manusia lebih tajam daripada sebilah pedang. Dengan lisannya, manusia bisa menggerakkan manusia lain untuk melakukan sesuatu jauh lebih banyak daripada yang bisa ia perbuat dengan sebilah pedang. Lidahlah yang mampu menyebarkan fitnah sehingga menimbulkan kerusakan yang luas, besar, dan parah. Karena itu, hendaklah manusia menjaga setiap gerak lidah atau lisannya hanya untuk hal-hal yang mengundang ridho Allah. Bila sendiri, lisan hendaknya digunakan untuk berzikir, sebab dengan berzikirlah hati akan senantiasa tenang. Bila bersama orang lain, lisan hendaknya digunakan untuk berkata-kata baik, agar lisan senantiasa membawa manfaat bagi diri sendiri dan bagi sesama manusia. Begitu besarnya bahaya yang ditimbulkan lisan, Rasulullah SAW mengajarkan umatnya agar menjaga lisan dengan diam, kecuali pembicaraan yang membawa muslihat. Diam adalah benteng bagi lidah manusia dari perkataan sia-sia. Banyak hikmah yang dapat dipetik dari sikap diam. Diam adalah ibadah tanpa mengeluarkan tenaga dan penutup segala aib. Rasulullah SAW pernah mengajarkan bahwa ada dua amal ibadah yang paling mudah dilakukan manusia, yaitu diam dan budi pekerti yang baik. Rasulullah SAW juga mengabarkan kebanyakan manusia masuk neraka disebabkan dua hal, yaitu lisan dan kemaluan. Para sahabat dan ulama terdahulu telah memberikan teladan tentang bagaimana menjaga lisan dari perkataan sia-sia dengan diam. Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai meletakkan kerikil di dalam lisannya karena khawatir terlanjur mengeluarkan kata-kata tidak berguna. Banyak orang merasa bangga dengan kemampuan lisannya yang begitu fasih, bahkan tidak sedikit orang yang belajar khusus agar memiliki kemampuan berbicara yang bagus. Lisan memang karunia Allah yang demikian besar, dan ia harus selalu disyukuri dengan sebenar-benarnya. Caranya adalah dengan menggunakan lisan untuk berbicara yang baik atau diam, bukan dengan mengumbar pembicaraan semau sendiri. Orang yang banyak bicara, bila tidak diimbangi dengan
ilmu agama yang baik akan banyak terjerumus ke dalam kesalahan. Karena itu, Allah dan Rasul-Nya memerintahkan agar kita lebih banyak diam. Atau, kalaupun harus berbicara, maka dengan pembicaraan yang baik. Lisan memang tidak bertulang. Sekali engkau gerakkan, sulit untuk kembali pada posisi semula. Demikian bahayanya lisan, hingga Allah dan Rasul-Nya mengingatkan agar berhati-hati dalam menggunakannya. Dua orang yang berteman penuh keakraban bisa dipisahkan dengan lisan. Seorang bapak dan anak saling mencintai dan menghormati pun bisa dipisahkan karena lisan. Suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi bisa dipisahkan dengan cepat karena lisan. Sungguh, betapa besar bahayanya lisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar." Quran Surah An-Ahzab ayat 70. Oleh karena itu, marilah kita semua, baik ketika sendiri maupun di saat berinteraksi dengan sesama manusia, senantiasa mengingat pula firman Allah tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu diberikan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan perintahnya dan perintah Rasul-Nya, dan diberi kemampuan untuk mengejar keutamaan tersebut. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.